kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan kami. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan saya mohon perhatian Bapak Ibu dan Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebaktian hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian umum pada hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli 2016 dalam semua jam ibadah. Persiapan perjamuan kudus di wilayah dilaksanakan dalam PA wilayah pada hari Kamis 14 Juli 2016. Info selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen baptis dan pengakuan percaya atau CD dalam kebaktian umum pada hari Minggu 21 Agustus 2016. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Minggu 24 Juli 2016. Percakapan pastoral dilaksanakan pada hari Senin 25 Juli 2016 jam 5 sore untuk baptis anak dan jam 6 sore untuk baptis dewasa dan CD. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Keempat, telah hadir bersama kita Saudara Yohanes Filbert Suwandi, mahasiswa praktik dari Universitas Duta Wacana, mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 14 Agustus 2016. Mari kita dukung untuk tugas dan pelayanannya di GKI Gejayan selama kurang lebih 1 bulan ke depan. Yang kelima, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kegiatan rutin gereja diliburkan mulai tanggal 4 sampai dengan 9 Juli 2016. Kantor gereja dan seluruh karyawan GKI Gejayan libur pada hari Selasa 5 Juli 2016 sampai dengan Kamis 7 Juli 2016. Bagi yang berkepentingan dimohon untuk dapat menyesuaikan dengan jadwal tersebut di atas. Yang keenam, kebaktian umum pada hari ini dengan tema diutus seperti domba di tengah-tengah serigala dengan pelayan firman Pendeta Robert Setio dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Yang ketujuh, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat dalam kebaktian umum pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat hening.
Salam damai bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita. Avenu Shalom, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu 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 Shalom 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 Aleichem. Marilah kita alaskan kebaktian ini dengan pengakuan yang kita ucapkan bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Setiap kali kita beribadah, kita datang untuk memuji dan menyembah Dia yang Maha Besar. Hai, mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Baitnya yang keenam, Dia Maha Besar, kekal kasih-Mu. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhlukku kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, tahan tentia kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan, di saat kami ingin memulai ibadah kami mohon pengampunan dari-Mu. Di mana selama ini Tuhan kami mungkin sudah mendukakan hati-Mu yang tanpa kami sadari, kami sudah menyakiti hati sesama, orang-orang terdekat, bahkan yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami menurut kasih setia-Mu. Ajar kami untuk senantiasa peduli akan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang membutuhkan kami. Dan ingatkan kami ya Tuhan,
Begitu besar pengorbanan-Mu di kayu salib, guna membayar harga bagi kami umat manusia yang berdosa ini. Ajar kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di saat kami pada pagi hari ini ingin memulai ibadah kami, layakkan kami Tuhan di dalam kami mempersembahkan puji-pujian di dalam memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, doa pengakuan dosa yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 78 ayat yang ke-38 demikian. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan menyayangi kita dalam keadaan apapun. Saat kita lemah, ditolongnya segera. Ketika hilang segala asaku, tenaga pun lenyap, Tuhan Yesus datang menghadiriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya, besar kuasa-Nya, bila ku lemah Yesus datanglah. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap. Kita pujikan baitnya yang kedua. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap, waktu nyaris hancur oleh kuasa gelap, ditolongnya segera, segera ditolongnya, besar kuasa-Nya, bila ku lemah Yesus datanglah, ditolongnya segera. Kita akan bersama-sama menikmati sabda Tuhan yang menjadi inspirasi pengarah bagi hidup kita, yang kita butuhkan supaya kita punya pegangan, supaya kita punya kepastian di tengah kehidupan yang seringkali tidak pasti ini. Untuk itu marilah kita mohon kepada Roh Tuhan yang kudus agar Ia memberikan kita roh hikmat yang dengannya kita bisa mengerti firman yang akan kita baca dan renungkan bersama. Marilah kita mohon di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, kami datang kepadamu untuk menyampaikan sebuah pengharapan, kerinduan dari lubuk kami yang terdalam, bahwa kami ingin untuk disapa, dikuatkan, diberikan pencerahan oleh firman Tuhan. Tetapi kami sadar bahwa kami manusia yang dipenuhi dengan kelemahan, kami hanya mau mendengar apa yang kami mau dengar. Kami memilih mana yang baik dan cocok, tetapi kami menutup telinga dan pikiran kami dari hal-hal yang sebenarnya baik yang datang darimu, tetapi yang membuat kami tidak sejahtera. Maka Tuhan, kuatkan kami untuk mau menerima firman-Mu apa adanya, bahkan bersedia untuk Engkau arahkan. Berilah kami juga hikmat supaya kami bisa mengerti bukan hanya kata-kata tetapi makna yang kami baca dan renungkan bersama.
Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Referen pertama akan diawali oleh solois. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Pergilah lihat karya Allah, ya dahsyat dalam perbuatannya. Ya ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah
Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.' Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Sudah ada gambar-gambarnya di Warta Jemaat, juga di slide ini. Tapi itu benar-benar domba dan benar-benar serigala. Kalau di alam jelas sekali bedanya. Kalau binatang jelas sekali kontrasnya, seperti dalam gambar tadi. Tapi kalau ini perumpamaan, itu kan dikenakan kepada manusia. Lah masalahnya kita itu tidak bisa dengan mudah membedakan mana manusia yang tergolong domba dan mana manusia yang tergolong serigala, karena penampilannya sama semua, gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya domba bisa jadi serigala, gitu ya. Serigala berbulu domba juga bisa, gitu ya. Jadi agak susah sebetulnya kalau kita mau membedakan
Mana yang serigala, mana yang domba. Mungkin gampang bagi kita mengatakan, aku yang domba. Serigala selalu orang lain. Jadi tidak mungkin aku ini serigala. Yang serigala pasti orang lain. Tapi bisa juga pertama-tama begitu. Kayak mahasiswa yang datang dari kampung, dari desa, itu adalah seperti domba gitu ya. Tapi setelah sekian lama di Jogja, bisa jadi dia jadi serigala gitu. Kenapa begitu? Karena dia bergaul dengan serigala-serigala, dan mungkin juga dia tahu cara atau strategi yang terbaik untuk mengatasi serigala, yaitu menjadi serigala. Mungkin kita ini orang-orang Kristen kalau di gereja baik-baik, domba-domba semua. Tapi begitu kita keluar, kita berada di tengah lingkungan yang jahat, yang keras, yang korup. Lalu kita berpikir cara terbaik untuk hidup di lingkungan yang seperti itu juga ikut-ikutan seperti mereka. Itu the way of survive. Jadi bagaimana kita bisa melangsungkan kehidupan kita dengan mengikuti yang lain. Nah, itu saudara-saudara yang perlu kita renungkan kalau kita merenungkan serigala, domba di tengah serigala. Tapi baiklah, yang dimaksud memang adalah situasi di mana kita itu benar-benar berada di tengah sebuah ancaman. Dan nanti kita juga melihat itu diangkat dari perkataan Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya. 70, ada yang mengatakan 72 murid itu pergi. Jadi bagaikan domba diutus ke tengah serigala. Nah, tapi di dalam hidup nyata kita sekarang ini, di zaman modern ini, kita itu kan mendapati juga domba-domba yang ketika berada di tengah serigala justru sukses. Ya, jadi ancaman itu bisa membuat orang sukses. Dan banyak yang sukses justru karena ancaman. Dan malah banyak juga yang tidak sukses karena tidak ada ancaman. Nah, saya baru pulang dari konferensi di Bangkok tentang perguruan tinggi, membicarakan perguruan tinggi di negara-negara ASEAN terutama. Nah, kita bicara banyak tentang tantangan-tantangan, tentang perubahan-perubahan zaman yang terjadi sekarang yang memang sangat pesat sekali, terutama karena hadirnya teknologi informasi ya dalam bentuk alat-alat maupun juga infrastruktur seperti internet segala macam, banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, di tengah pembicaraan kami ini kami juga belajar dari salah satu negara ASEAN, tapi yang jangan-jangan sudah tidak sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negara ini jauh lebih maju daripada negara-negara ASEAN lainnya, dan bisa jadi susah, terutama kalau bicara tentang perguruan tinggi, negara ini tidak pernah mau betul-betul bersama dengan yang lain karena merasa dirinya sudah jauh lebih tinggi. Bisa tebak kira-kira negara mana itu? Loh, ASEAN kok. Yang jauh lebih tinggi, masa Indonesia mengada-ada. Singapura ya, betul ya Pak Wendy. Jadi orang Indonesia ini yang mau studi luar negeri, kalau bisa milih ke negara-negara barat atau ya Amerika, Eropa, Australia, paling tidak juga Singapura gitu ya. Jadi kita sampai kelakar apakah Singapura ini masih Asia gitu ya. Mereka mengatakan ya, tapi memang jauh sekali lebih maju, terutama dari sisi pendidikan ya, pendidikan dalam level universitas atau perguruan tinggi. Susah sekali kita itu mempersamakan diri dengan universitas-universitas di Singapura yang begitu
lebih daripada kita semua. Nah, terus kita yang Indonesia ini kumpul ngomong-ngomong, ya sekali lagi mungkin sudah berapa kali kita ngomong, wah Singapura itu maju, ya bagaimana bisa maju. Ya selalu kita ngomong, ya mereka kan kecil gitu ya. Karena mereka ini kecil, ya pasti mudah. Kalau Indonesia ini gede sekali, natanya susah sekali gitu. Ya itu mungkin satu alasan yang faktual, objektif memang demikian. Tapi juga kalau kita dengar dari orang Singapura, terutama pada periode-periode yang lalu, itu mereka selalu merasa terancam. Mereka merasa terancam oleh Indonesia, oleh Malaysia, yang pernah juga sangat takut pada Indonesia. Dulu memang Indonesia menakutkan gitu ya. Sekarang mulai sedikit-sedikit menakutkan gitu ya. Takut sekali mereka itu. Karena berada di tengah lingkungan yang mereka rasa tidak sama dengan mereka. Juga ada negara di Timur Tengah sana yang sama, yang punya perasaan sama. Apa kira-kira tahu? Di Timur Tengah. Timur Tengah tahu di mana? Ini susah sekali, tidak tahu Timur Tengah di mana. Ada yang tahu negara apa? Kecil juga seperti Singapura, tapi maju juga kayak Singapura. Lah kenapa? Juga selalu punya perasaan terancam. Apa itu? Negara apa? Israel. Pernah lu ada mahasiswa yang Israel, saya tanyain, Israel di mana? Di Eropa katanya begitu ya. Nah, itu Asia masih kan? Timur Tengah itu kan masuk Asia masih. Itu juga begitu sama. Terus seorang kawan ya jadi dari Semarang, rektor dari Semarang itu juga mengatakan sama juga dengan Taiwan gitu. Itu juga negara kecil berada di tengah ancaman. Kalau sana itu ancaman satu negara besar, mungkin juga dia bisa merasa terancam dengan yang di utaranya, entah Korea, Jepang gitu. Tapi paling tidak oleh RRT ya, negara Tiongkok yang besar itu. Jadi saudara-saudara kita itu lihat di dunia ini ada yang merasa terancam tapi malah maju gitu. Malah hebat. Nah, kalau begitu serigala yang mengancam itu justru menjadi alasan untuk maju gitu. Domba itu tidak harus merasa pesimis. Domba tidak harus berhenti dan cuma mengeluh saja karena ada ancaman yang besar. Jadi bisa dijadikan ancaman itu sebuah peluang untuk maju. Nah, kita mau belajar sekarang dari Tuhan Yesus. Ini menarik sekali kisah dalam Lukas 10 tadi. Kalau saya ini tidak boleh lama-lama karena jam pagi nanti ada jam 8, tapi kalau mau dijadikan seminar itu menarik satu-satu gitu kita bahas. Nah karena pagi ini pengantarnya saja cepat-cepat begitu ya saudara-saudara. Jadi kalau mau saudara lebih memperdalam nanti ikuti saya saja. Setelah ini saya pergi ke Adi Sucipto, sore masih 2 kali. Kalau saudara ikut saya 1 hari gitu, pasti ngumpul semuanya gitu ya, lengkap. Tapi pagi ini cuma pengantar saja. Nah, yuk kita lihat ya. Tadi dimulai dengan mengutus para murid itu berdua-dua. Nah, saya menerjemahkan berdua-dua ini kan kita bicara muridnya ini dombanya ya. Dan nanti ketika mereka bertemu dengan orang-orang lain, kemana mereka pergi, itu serigalanya. Memang tidak dijelaskan, tidak ada ceritanya serigala-serigala itu kelihatan sekali mendatangi mereka, demo segala macam begitu, enggak ya. Jadi lebih kepada bagaimana mereka ini punya kesiapan diri gitu ya. Ini yang kita lihat. Dan Yesus itu ngajari strategi sebetulnya. Strategi. Nah apa yang pertama? Dua-dua. Kenapa kok berdua-dua gitu ya? Kenapa tidak sendirian?
Ya, saya terjemahkan itu dengan bahasa sekarang namanya partnership, kemitraan. Jadi bagaimana kita menghadapi ancaman itu harus punya mitra bersama dengan yang lain. Lawannya dari kemitraan apa? Ya sendirian, termasuk di dalamnya perasaan sendirian. Orang kalau terancam itu selalu merasa sendirian. Walaupun ada orang lain tetap merasa sendirian. Anak kecil tuh kalau takut di tengah kegelapan, walaupun bapak ibunya ada di sampingnya, ya tetap merasa sendirian, nangis sekeras-kerasnya. Orang besar juga gitu, kalau di tengah kerumunan yang menakutkan, dia merasa cuman dia yang ada di situ. Orang yang lain di sekitarnya bersama dia juga enggak dirasakan kehadirannya. Nah, partnership ini berarti membutuhkan kesadaran dan membutuhkan kerendahan hati bahwa kita punya partner. Tidak semua orang dan tidak terlalu gampang untuk bermitra dengan orang lain. Kecenderungan kita jalan sendiri. Jadi perlu juga kita berlatih. Lah, makanya Yesus mengutus berdua-dua itu sekaligus mengajari muridnya latihan bermitra, bekerja sama dengan orang lain, tidak hidup sendirian saja atau merasa sendirian. Terus yang kedua, saudara-saudara, dikatakan juga pekerja banyak, tuayan itu banyak tapi pekerja sedikit. Tuayan banyak. Jadi di tengah-tengah datangnya serigala tetap ada tuayan. Berarti serigala itu bukan tujuan. Tujuannya adalah panen, ngambil tuayan. Nah, ini juga dalam hidup ini kalau kita berada di tengah ancaman, kita selalu melihat di balik ancaman apa yang bisa dan seharusnya kita raih. Keberhasilan itu selalu ada di balik ancaman. Jangan ancaman itu dianggap satu-satunya yang ada. Jangan dijadikan tembok yang menutup diri kita untuk meraih keberhasilan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Nah, kembali kayak Singapura itu jangan merasa oh sudah Indonesia, Malaysia ini gede-gede. Saya cuman mikirin saja, ngeliatin saja, oh Malaysia gede, Indonesia gede, orangnya banyak sekali, tiap hari tambah gitu-gitu. Dan sekarang sudah berapa? 200 berapa Indonesia? 50 juta gitu. Produktif sekali orang Indonesia. Singapura makin lama makin kurang orangnya kan gitu kan. Sampai-sampai pemerintahnya ngasih insentif kalau mau kawin dikasih gratis gitu. Kalau punya anak malah ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu diberlakukan di Indonesia. Haleluya gitu ya. Oh, anaknya makin akeh. Kemarin rektor di Universitas di Jogja itu cerita, Rusia itu sekarang punya policy gitu pemerintahnya, kayak Singapura ya, memberi insentif kepada rakyatnya untuk menikah. Tapi lucu di sana, kenapa? Karena perempuannya lebih banyak, jadi insentifnya berupa laki-laki kalau mau kawin lebih dari satu perempuan. Ya, tujuannya supaya bangsa Rusia ini berkembang, karena negara-negara besar itu seringkali ngadepi ancaman penduduknya makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena yang muda-muda ini mau kawin mikir, apalagi punya anak, nggak gelem gitu ya. Kebanyakan nggak mau. Jadi makin pinter makin nggak mau kawin, makin nggak mau punya anak. Ya, kita saja sekarang yang pinter-pinter tuh kawinnya umur berapa? 50 kan kira-kira baru kawin. Punya anaknya 70. Katanya wong Abraham Sarah aja 90 bisa punya anak gitu ya. Enggak mau mikir anak-anak segala. Saya mau kerja, mau meniti karir gitu ya. Itu persoalan gitu ya. Tapi lah ini kembali, Singapura tuh enggak mikirin tentang wah ancaman penduduknya banyak segala macam, melihat apa yang bisa diraih. Oh, menjadi negara modern, menjadi negara berkembang, menduduki ranking yang sama dengan negara-negara Eropa yang sudah berkembang itu. Itu loh hasilnya yang dicapai itu gitu deh. Jadi enggak cuman mengeluh saja begitu. Ya, tuayan aja. Nah, kalau ini saya umpamakan di dalam hidup kita perorangan itu juga begitu. Bahwa yang namanya keberhasilan itu lebih banyak daripada orang yang meraihnya. Itu betul.
hidup ini itu masih banyak yang bisa dieksplorasi, bisa dikembangkan untuk mencapai keberhasilan, untuk panen. Tak kasih tips sedikit dari hasil kemarin ini, karena konferensinya baru 2 hari yang lalu, jadi pikirannya masih di sana gitu. Jadi khotbahnya dipengaruhi. Apa itu? Untuk anak-anak muda ini sebagian berlaku. Ini tua-tua juga, nanti tak kasih contoh ibuku sendiri gitu ya. Tapi pekerjaan itu tambah lama, tambah bergantung kepada keahlian. Nah, keahlian itu bergantung kepada ketekunan seseorang untuk melatih dirinya menjadi ahli. Itu bukan berarti kita tuh harus banyak ahli. Satu keahlian, kalau tidak ada orang yang bisa menyaingi kita, orang datang kepada kita. Dan datangnya itu tidak harus berupa kita bikin kantor. Hari-hari ini itu orang bisa konsultasi, tanya-tanya lewat internet segala macam. Ya, jadi makanya sekarang itu orang ini mesti lihat, oh talentaku, passionku itu di mana, itu yang dilatih terus, gitu ya. Misalnya senang gigi gitu, terus nanti cita mau jadi dokter gigi, lah kan dia melatih gigi itu masih terlalu luas. Nanti gigi bagian mana, taring gitu ya, kiri itu malah masih luas, taring kiri atas, dicari lagi spesifik bagian atas bawah gitu atau mana gitu ya. Jadi dia ahli betul di situ, sampai kalau ada persoalan begitu datang. Kan sekarang dokter-dokter gitu ya. Jadi ahli onkologi kanker bagian kuku misalnya saja gitu. Atau mana gitu ya, spesifik lah. Kalau ada yang begitu butuh, tidak ada orang yang lain datang. Nah, tapi jangan dikira itu hanya soal kesehatan loh ya. Saya itu ingat ibu saya. Ibu saya itu menghidupi saya dari sejak saya kuliah dengan jualan arem-arem. Tidak ada arem-arem seenak arem-arem ibu saya. Ya benar ini ya, promosi. Tapi dia sudah pikun sekarang ini ya, tidak masalah kalau saya promosikan juga. Cuman loh, berapa kali orang mencoba bikin arem-arem tidak seberhasil ibu saya. Ahli gitu loh, betul, karena dia menghidupi betul ini. Ya memang dia buat kue lain, ya ada lapis segala macam. Itu pun juga dia hidupi betul ya. Jadi mungkin dari kebiasaan, tapi juga lama-lama menjadi skill, keahlian. Loh sekarang dia pikun, itu ada pembantu yang membantu dia membuatkan, dia sudah tidak bisa membuat. Itu yang masih terkenal di Surabaya gitu ya, itu arem-aremnya. Loh itu loh, kalau keahlian itu bisa terus dibawa sampai kita itu mati. Gitu. Itu saya ingat nenek saya, ibunya ibu saya itu jago bikin pokak. Lah itu sayangnya enggak diturunkan betul keahliannya. Ya ada yang coba tahu bumbunya gini, tapi membuat tidak seberhasil dia. Gitu ya, sampai dia mati ya sudah hilang begitu. Tahu isinya seperti apa, tapi keahliannya itu enggak bisa. Jadi kita enggak usah takut bersaing. Oh nanti enggak usah nunjukin rahasia kita, nanti orang lain niru. Enggak usah. Kalau kita punya skill, keahlian untuk mengolah, entah itu makanan, entah itu ilmu, entah apapun, bengkel segala macam, enggak ada yang bisa nyaingi. Nah itu ya saudara-saudara. Jadi kesempatan tuaian itu, keberhasilan itu lebih luas daripada yang menuai kita. Gitu. Ya itu bayangkan, Yesus ngomong begitu. Terus yang baru itu domba di tengah serigala. Tadi itu tantangan, risiko, godaan. Perlu kita itu. Ya jadi loh itu real enggak? Ya real. Tapi bisa saja orang tidak menganggapnya ada. Tidak menggubris. Loh ada banyak orang yang menganggap kita ini sudah begini ya sudah baik. Tidak perlu lagi ada perkembangan. Tidak perlu lagi ada tantangan. Padahal ada gitu. Ya, tantangan selalu ada. Jadi ini cara memandang sebetulnya. Cara kita melihat. Ya. Jadi kita cari tantangan.
tantangan kok dicari. Sudah ada tapi dilihat, matanya mesti terbuka. Mana ini tantangan gitu ya. Dan jangan kita merasa aman-aman saja. Iman Kristen itu selalu ngajari bahwa kita itu di tengah krisis. Apa itu? Krisis akhir zaman. Selalu begitu. Jadi akhir zamannya nggak usah dihitung-hitung kapan gitu ya. Nanti sibuk dengan ngitungi itu. Tapi dampak dari akhir zaman itu apa? Krisis. Ya tadi, kita itu selalu ada di tengah lingkungan yang tidak bersahabat, yang mengancam segala macam. Tapi kita mesti siap. Kita mesti bijaksana. Kita mesti maju. Di tengah situasi akhir zaman. Itu iman Kristen gitu. Ya, jadi iman Kristen, ya, tapi sayangnya saya pernah tanya pada Pak Tamrin Tomagula itu sosiolog, Pak aneh yo imannya sama Kristen sama Protestannya, tapi kenapa kalau di Eropa kayak Belanda apa itu kok bisa maju, kalau di Indonesia kok enggak maju? Terus jawabannya ya itu butuh ratusan tahun Pak gitu. Wah ya wis nek ngono gitu ya. Enggak, ini persoalan budaya juga. Iman Kristen nggak bisa menunjukkan kualitas iman Kristennya kalau budayanya tidak mendukung. Nah, budaya apa yang harus mendukung itu ngerti bahwa iman Kristen itu selalu kita itu darurat. Kita itu dalam kondisi sementara. Entah mau pakai istilah ziarah, entah mau pakai istilah misi. Kan misi itu gerak terus. Kita ini bermisi, misioner, gerak terus. Selalu ada yang baru, selalu ada ancaman yang harus ditaklukkan. Gitu terus. Nah itu menjadi karakter kita. Ya, menjadi kepribadian kita. Ditunjukkan lewat sikap hidup kita yang enggak pernah merasa, ya sudah enggak apa-apa, berleha-leha, layback gitu dalam bahasa Inggris. Enggak gitu ya. Jadi ini kenapa ada domba di tengah serigala? Ini khasnya ajaran Yesus. Nanti kan diteruskan dengan akan ada akhir zaman, iblis segala macam dikalahkan. Wah, itu juga istilah lain, perang. Kita itu berada di dalam kondisi perang. Ya, terus orang menerjemahkannya perang rohani. Ya ora apa-apa disebut perang rohani. Sejauh berarti itu kita harus taklukkan dan dengan menaklukkan kita makin maju. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Gimana caranya membuat iblis-iblis itu takluk. Tapi jangan pakai komat kamit disebul begitu segala macam. Ya itu begitu bukan maju, itu mundur namanya kan gitu ya toh. Terus iblisnya diwedeni malahan gitu, jalan kemana-mana takut ada iblis, ada cerita. Lah piye kalau begitu gitu ya. Ini lagi kadang budaya membuat kita itu jadi malah shrinking, malah mengecil gitu loh. Enggak jadi gede. Padahal ini kita harus reach out, pergi keluar. Misi itu keluar. Ya, keluar untuk melihat tantangan. Tidak berbekal, enggak boleh bawa apa itu? Apapun itu ya. Mana ayatnya? Wah, ayat 4. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan memberi salam. Jangan membawa pundi-pundi, tapi asal ingat bank account-nya nomornya berapa gitu ya. Sekarang enggak usah bawa pundi-pundi Pak, sudah enggak zamannya gitu. Bawa kartu, ATM, kredit segala macam beres. Nah itu ya, jadi enggak bawa bekal, enggak ada duit gitu. Loh, gimana bisa hidup gitu. Nah kalau di GKI ini calon-calon pendeta sudah dilatih sekarang ini. Disuruh jalan dari dari mana? Malang ke Semarang. Tidak dikasih duit, cuma dikasih 100 atau 1000 lah kayak gitu ya. 100 sudah tidak ada duit ya, 1000 gitu ya. Nah terus gimana caranya? Nah itu, jadi dia tidak bawa bekal. Apa artinya? Keluar dari zona nyaman, comfort zone. Itu yang paling penting. Ya, kita ini kebanyakan hidupnya mbok-mboken ya, takut gitu. Kalau ndak ada mbokku ndak hidup gitu. Kalau ndak ada orang tua ndak ada ATM. Jadi orang tua itu cuma bank saja ya. Ya, minta tinggal mijet saja nomor telepon, tolong dikirim gitu ya segala macam gitu ya.
Enggak, ya gimana bisa survive? Loh, jangan nyolong jemuran segala macam loh ya, bukan itu maksudnya kan gitu. Nah, terus cepat-cepat ya ini aku nanti tidak memberi ya, karena ini selalu berada di dalam krisis kalau khotbah pagi hari ini. Di mana-mana sekarang itu modelnya gitu. Tidak memberi salam. Loh ini apa maksudnya? Kok enggak ramah gitu ya. Tapi gini loh, di balik itu, kalau kita tuh ngasih salam, itu kan seringkali ada pamrihnya gitu ya. Paling enggak itu kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Yang jelas di sini enggak memberi salam, tapi nerima salam boleh. Ya kalau orang lain ngasih salam oke gitu ya. Tapi kalau memberi lah itu jangan-jangan nanti kita itu punya pamrih gitu. Kan banyak orang yang baik-baik gitu kalau sudah akhir bulan gitu ya. Ya supaya apa? Dapat paring-paring gitu ya, kebaikan dari orang yang lain. Kalau krisis dia baik-baik gitu ya. Kalau enggak krisis sombongnya amit-amit gitu ya tuh. Nah itu jadi tidak memberi salam tuh kalau dalam pengertian cari pamrih lah itu jangan. Terus juga tidak bergantung kepada orang lain. Ini penting ya. Jadi kita itu memang hidup tidak bisa sendiri, bekerja sama. Tapi kalau orang yang bergantung kepada yang lain itu tidak punya inisiatif maksudnya. Jadi kalau tidak dikasih duit nggak kerja gitu. Karena ada gitu ya toh, tidak diperintah nggak jalan gitu. Ada banyak yang kayak begitu. Suruh ini lo mana duitnya dulu gitu ya. Kalau di orang Jogja tidak pernah minta duit tapi juga nggak pernah dikerjakan gitu ya toh. Kalau duitnya tidak ono. Saya berapa kali, saya orang Surabaya jadi sudah mencoba untuk memahami gimana caranya. Di sini baik-baik semua orang gitu ya, dimintai tolong ini gitu ya, tapi ya tidak dijalankan gitu ya. Jadi rupanya ya podo baik gitu. Kalau orang Batak kan mungkin langsung terus terang gitu, mana modalnya, mana duitnya dulu gitu kan ya. Nah, di sini enggak gitu. Jadi tidak bergantung, coba ya jalan. Kita kerja apapun itu harusnya jangan berpikir modal dulu. Tapi tentu skill tadi ya, keahlian bisa. Start even from the scratch, dari tidak ada apa-apa harus dimulai. Banyak cerita sukses itu dari orang-orang yang mulai dari nol betul. Dari jualan kacang dari kampung ke kampung bisa punya pabrik di Surabaya itu. Banyak yang kayak gitu, ya. Jadi itu, lah tentu saja kalau orang jualan ya perlu bergantung pada pembeli itu ya gitu. Tapi bukan bahwa dia itu nunggu dulu orang lain bilang baru dia itu bergerak gitu. Enggak, gerak. Nah di situ kemudian ada kerjasama, ya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang lain. Nah terus nanti kalau sudah ketemu orang itu boleh itu makan minum di rumahnya. Itu ke-8 ya, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Itu maksudnya apa? Hasil. Jadi kan orang-orang ini sudah dilayani. Nah, para murid itu melayaninya dengan apa? Menyembuhkan orang yang sakit, mungkin juga memberi pastoral dan sebagainya. Ya, ini bidangnya mereka kan seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tapi maksudnya ketika orang itu mengapresiasi, menghargai, berterima kasih atas apa yang dia lakukan, itu diterima dan itu dinikmati gitu. Ya, jadi jangan karena KKN juga gitu ya, tapi karena merit, karena perbuatan, karena tindakan, karena pekerjaan kita. Yesus ini ngajari meritologi dulu bahasa sekarang. Jadi menghargai atau penghargaan yang datang karena pekerjaan, karena hasil yang dilihat, bukan karena KKN. Ya, karena saudaraku tak kasih, karena ini siapa kenalanku yang baik tak kasih, enggak. Tapi karena ada hasilnya, yaitu makanan diberikan oleh orang yang nerima para murid ini dan merasakan, kan enggak kenal. Siapa itu para murid? Datang begitu saja, tapi nolong. Lah orang berterima kasih sudah ditolong, dikasih makanan gitu. Nah, itu diterima gitu loh. Nah, kemudian ini yang menarik setelah disembuhkan menyembuhkan isinya pekerjaannya di ayat 9.
sembuhkan orang sakit, terus tentang kerajaan surga diberitakan, ya toh. Nah, kemudian juga diberi kuasa, bahwa mereka ini diberi kuasa oleh Tuhan dalam melakukan ini penting. Jadi semua keberhasilan itu terjadi mesti dari dua pihak, kita dan Tuhan. Kita tidak mungkin jalan kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tidak ada kuasa Tuhan. Nah, itu penting. Makanya ketika di bagian akhir para murid itu berhasil, mereka kan sukacita. Terus Yesus bilang, jangan sukacita karena kamu sudah bisa ngusir setan segala macam, tapi kamu bersukacita karena surga. Nah, ini penting. Apa? Berarti pekerjaan mereka ini itu dilakukan sebagai pelayanan, untuk melayani. Itu sikap atau karakter melayani ini penting. Betul bahwa mereka itu mendapatkan hasil, betul bahwa mereka itu menuai, tapi itu dilakukan di dalam rangka pelayanan. Kalau dilakukan dalam rangka pelayanan itu tidak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Kapan kita habis melayani? Tapi kalau hasilnya hanya untuk diri kita sendiri, itu mesti berhenti satu kali. Ya toh? Oh, ada orang siapa bilang, Pak, berhenti. Kekayaan itu kan bisa terus saja digali. Ya, betul. Tapi kalau melihat, bayangkan orang-orang kaya yang duitnya banyak, masa ingat duitnya di mana gitu ya. Masa ingat jumlahnya berapa? Banyak loh yang lupa. Ya, orang-orang konglomerat itu bisa lupa. Oh, ini perusahaanku, bisa lupa juga gitu ya. Nah, kan gitu. Tapi coba kalau itu dipakai untuk melayani gitu, nanti dia didatangi orang, Pak, terima kasih, saya sudah mendapatkan sesuatu dari perusahaan Bapak. Oh ya, kaget, tapi ya memang gitu. Jadi memang apa yang saya lakukan ini bisa untuk orang-orang yang lain juga. Ini harus menjadi visi dari setiap kita, bahwa pada akhirnya akumulasi keberhasilan kita itu kita pakai untuk melayani, untuk surga. Lah surga itu apa ada batasnya? Ya enggak, namanya surga. Langit ada batasnya. Batasnya apa? Penglihatan kita. Yang biru-biru itu kan karena mata kita enggak bisa lihat, cuman batas warnanya biru. Pergi ke atas sana dicari warna biru di mana ya enggak pernah ada gitu ya. Itu batasan. Tapi surga itu kan di balik langit, enggak ada batasnya, unlimited. Jadi yang kita lakukan ini juga mesti unlimited. Pelayanan itu makin hari makin banyak berkembang, unlimited itu untuk surga. Mari kita dedikasikan hidup kita ini untuk surga. Betul bahwa kita itu juga mencari untuk diri kita sendiri segala macam, tapi kalau motivasinya untuk surga itu datang dengan sendirinya. Ya, makanan yang dikasih segala macam itu datang dengan sendirinya, tidak akan kekurangan. Tapi yang dicari itu makanan untuk diri sendiri, itu tidak akan membuat kita satu sejahtera. Yang kedua juga akan membuat kita itu selalu merasa terikat dengan itu, tidak ada bahagianya gitu. Nah, jadi kalau ini bukan harus jadi pendeta loh ya, enggak ada loh ya. Tapi kalau mau jadi pendeta juga boleh sebetulnya. Fakultas teologi masih ada di situ gitu. Bukan itu, tapi ini mengenai karakter kita sebagai orang Kristen. Apapun yang kita kerjakan, satu, kita itu mesti merasa bahwa ini untuk menuai panen yang besar. Jangan dibayangkan menuai itu jiwa-jiwa baru segala macam itu. Itu tugasnya pendeta teolog yang sekolah teologi. Tapi kalau kita semua itu kehidupan ini yang memang masih banyak yang bisa dieksplorasi, dikembangkan. Ya. Jadi attitude, sikap kita datang dari karakter Kristen yang selalu melihat ya kita ada di dalam sebuah ancaman, tapi ancaman ini bisa kita taklukkan kalau kita berpartner, bermitra, dan kita ini datang tidak dengan perasaan harus ada ini itu dulu sebelum kita bergerak. Jadi harus ada inisiatif dari kita sendiri, dan pada akhirnya ketika kita merasakan semua hasil itu, kita selalu bilang ini adalah untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah untuk surga, untuk Tuhan sendiri. Dan itu berarti tidak pernah ada
batasnya terus menerus ya dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah serigala yang ada di sekitar kita, serigala kehidupan, tantangan, ancaman yang harus membuat kita menjadi lebih maju, lebih berkembang dari hari ke hari. Apapun yang kita kerjakan, masih belajar atau sudah bekerja, ya atau sudah pensiun sekalipun, masih ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi dari hidup kita ini, dari talenta yang Tuhan berikan, dari pelayanan yang Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Amin. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Seperti biasanya kita akan awali dengan saling mendoakan. Untuk itu dipersilakan menanyakan pokok-pokok doa kepada saudara-saudara yang duduk di sekitar kita. Ya, mari kita bisa mulai berdoa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, inilah seru doa kami yang kami naikkan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk mengabulkannya ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersama-sama juga hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami hendak berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejamu di tempat ini seminggu mendatang. Kami mendoakan pembukaan kelas pengajaran baru pada hari Selasa 19 Juli. Dan juga kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli ya Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami mempersiapkan diri dengan baik, dan juga Tuhan tolong persiapan di gereja, baik panitia maupun mereka yang akan melaksanakannya. Kiranya Tuhan berkati agar kegiatan-kegiatan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh menjadi sarana bagi pertumbuhan iman kami. Terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan kami di dalam
persiapan menghadapi perjamuan kudus. Tuhan beri kami hikmat dan tuntunan agar kami boleh layak hadir di dalam perjamuan Tuhan dan boleh merasakan perjamuan kudus itu sebagai suatu sarana untuk menambah dan menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, kami juga hendak berdoa untuk jemaat yang sakit maupun yang sedang mengalami kedukaan. Ya Tuhan, berkati mereka dengan penghiburan dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Dan juga terutama mereka yang sedang sakit atau lemah tubuh, kiranya Tuhan sendiri menjamah mereka dan memberikan persembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terutama pada saat minggu-minggu ini banyak saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan jauh terkait dengan hari libur lebaran. Tuhan berkati kelancaran lalu lintas, Tuhan juga keselamatan mereka di dalam perjalanan. Tuhan tibakan mereka ke tempat tujuan masing-masing di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bulanan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas berkat dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita yang telah kita lalui. Persembahan syukur bulanan ini dapat Bapak Ibu Saudara masukkan ke dalam kantong persembahan yang berwarna hijau. Dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan baik melalui kantong hijau, kantong hitam maupun kantong merah akan digunakan untuk membiayai operasional gereja, melaksanakan program-program gereja dan badan pelayanannya, dan membiayai segala sarana dan prasarana pembangunan gereja. Mari kita dasarkan persembahan kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima, dan kita membacanya bersama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berikanlah hati, jiwa, dan hidup kita sebagai persembahan kepada Allah. Baiknya yang kedua. Mari yang ketiga kita pujikan bersama-sama. Atas kasih yang mesra di antara manusia, atas anak saudara dalam surga dan dunia, Kristus kami
naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah. Baiknya yang keempat dinyanyikan oleh paduan suara wilayah 3. Bersama-sama Kristus kami naikkanlah syukur bagimu dalam puji dan sembah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan kami ini semuanya hanya datang daripadamu. Semoga ini dapat berbuah di antara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan kami juga berdoa buat para penatua yang mengelolanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya persembahan ini dapat tertuju kepada segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. kita akan segera kembali ke dalam keseharian kita sebagai domba di tengah serigala. Jangan takut, meski dihina dan dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Karena Tuhan beserta kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita pujikan baiknya yang kedua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Baiknya yang ketiga, bersama-sama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pulanglah dalam damai sejahtera,
Jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan gerak di langit, majulah dalam kasih-Nya. Kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Tuhan yang kudus ada pada saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.